Yang saya banggakan, yang saya cintai dan juga saya sayangi anak-anakku sekalian yang masing-masing dari sekolahnya, saya sangat berbangga bisa hadir hari ini 20 anak-anakku yang tercinta bersama-sama kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bersama-sama diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan untuk hadir pada acara yang merupakan kerjasama dengan beberapa pihak. Kenapa tidak SMA 1, SMK 1, kenapa tidak SMK 2? Bahasa tadi itu dua kali saya dengarkan. Artinya, dengan kata lain, kita betul-betul mengakui kehebatan SMK 1 dan SMK 2, SMK berapa? SMK 1 dan SMK 2 ya? Gitu. Ya, SMK yang disebutkan tadi. Kita benar-benar mengakui bahwa SMK itu punya kemampuan lebih begitu. Tetapi kalau untuk kami dari Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah tidak melihat bahwa memang dia sudah lebih bagus atau memang dia sudah lebih mempunyai nilai yang lebih dari SMK-SMK lain, tetapi kami melihat bagaimana kemudian kerjasama ini, kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah itu menurun sedikit, berkat program yang begitu digercep dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Kita harapkan dengan adanya seperti ini, memang teknologi bukan teknologi tinggi, tetapi ini bisa berdampak sangat positif di masyarakat. Kemudian juga di Provinsi Sulawesi Tengah ini pengangguran terbuka itu cukup tinggi. Kami berharap bahwa pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah itu bisa menurun dengan adanya inovasi-inovasi yang kita lakukan secara bersama-sama. Kemudian juga di Provinsi Sulawesi Tengah kita masih mempunyai stunting yang sangat besar, juga masih berada di angka rata-rata nasional, sekalipun 2022 ke 2023 kita bisa menurunkan angka stunting. Tetapi ada 6 kabupaten yang secara perlahan naik angka stuntingnya. Ada 6 kabupaten: Banggai, Balut, Sigi tidak, Donggala. Ada 6 kabupaten itu yang memberikan sumbangan sehingga kita turunnya itu cuma sedikit. Dari 36% stunting di Kabupaten Sigi turun menjadi 26%. Artinya ada 10% angka stunting di Kabupaten Sigi itu menurun. Nah, ini sebenarnya kita harapkan. Tujuannya tentu adalah mempercepat proses transformasi teknologi berbasis robotik dan IoT kepada masyarakat melalui sekolah. Kita harapkan masyarakat bisa mempunyai kesempatan juga untuk mendapatkan hal seperti ini. Kemudian tujuan kedua adalah memfasilitasi usulan inovasi dari masyarakat untuk selanjutnya diikutkan pada IGA Award. Jadi hasil-hasil yang kita lakukan akan kita masukkan dalam lomba IGA Award. Juga akan kita sampaikan pada BRIDA Award.
Baik, terima kasih. Jadi saat ini Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah itu bekerja sama dengan Universitas Tridharma dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer STIMIK Adiguna Palu itu untuk membantu dalam hal pembelajaran kepada siswa SMK yang ada di Kota Palu untuk bagaimana memahami praktek teknologi atau penerapan teknologi tepat guna yang setidaknya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Saat ini kegiatan inovasi ini dilakukan setidaknya ada 3 penerapan teknologi tepat guna yang sementara kita ajarkan kepada para siswa SMK yang ada di Kota Palu. Yang pertama adalah untuk otomatisasi penyiraman tanaman berbasis IoT. Terus yang kedua adalah otomatisasi pemberian pakan di pelet pada ikan, itu juga berbasis IoT. Dan yang terakhir adalah bagaimana memanfaatkan energi baru terbarukan dengan menggunakan energi matahari. Nah, mengapa penting proses pembelajaran ini penting kami sampaikan kepada siswa SMK? Karena sebagian ketahui bahwa saat ini penerapan teknologi yang berbasis otomatisasi dan IoT tentunya ini sangat sulit kita sampaikan langsung kepada masyarakat, apalagi menyampaikan teori-teori penerapannya. Hal ini tentunya bisa dipahami karena dari sisi pendidikan, tingkat pendidikan, masyarakat kita itu masih sangat sulit memahami atau mendapatkan pemahaman bagaimana proses kerja teknologi tersebut, apalagi tentunya penerapannya. Sehingga kami melalui siswa SMK nantinya ini itu bisa menjadi jembatan informasi bagi kami untuk selanjutnya menyampaikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pembelajaran ini nantinya itu bisa ketika selesai proses pembelajaran, harapannya bisa pada saat nanti bisa kembali ke masyarakat, kembali ke rumah misalnya, informasi-informasi penerapan teknologi itu bisa disampaikan ke masyarakat. Harapannya kita tentunya tidak lain tidak bukan adalah untuk bagaimana mempercepat transformasi informasi, transformasi teknologi yang saat ini terbaru ya, itu bisa sampai cepat ke masyarakat. Dan melalui perantara siswa, pembelajaran kepada siswa, teknologi diharapkan bisa cepat sampai dipahami oleh masyarakat. Karena dari sisi pendidikan, para siswa-siswa SMK ini tentunya sudah mendapatkan pemahaman secara teori melalui tahapan-tahapan pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hajah Musaidah, SPDMM, Ketua STIMIK Adiguna Palu. Teknologi adalah metode bersistem yang direncanakan untuk mencapai tujuan praktis bagi keberlangsungan, kenyamanan, dan kehidupan manusia. Kami berterima kasih kepada Badan Riset Daerah yang telah memberikan kepercayaan kepada STIMIK Adiguna sebagai narasumber dalam teknologi tepat guna di SMK Muhammadiyah dan SMK Negeri 4 Palu. Sebagaimana kegiatan ini juga menjadi salah satu pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh kami. Kami berharap kegiatan pengabdian ini akan terus berlanjut dan dikembangkan dengan penempatan secara berlangsung, di antaranya tambak ikan dan lahan pertanian. Hal ini mendorong kecepatan penerapan teknologi di masyarakat, peningkatan produktivitas, dan mendukung Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penyangga IKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IoT atau Internet of Things merupakan suatu konsep teknologi di mana perangkat fisik terhubung menggunakan jaringan komputer untuk saling bertukar data. IoT memungkinkan perangkat fisik dapat dikendalikan melalui jaringan komputer. Untuk mengenalkan lebih jauh teknologi ini ke masyarakat, Badan Riset Daerah dan STIMIK Adiguna melakukan kegiatan pelatihan IoT yang menyasar sekolah menengah kejuruan.
Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi, pengabdian masyarakat. Kegiatan ini dilakukan pada SMK Muhammadiyah Palu dan SMK Negeri 4 Palu. Pada SMK Muhammadiyah Palu dilakukan pelatihan perancangan alat pemberi pakan ikan otomatis yang memungkinkan user atau pengguna dapat mengatur pemberian pakan otomatis menggunakan smartphone. Pada SMK 4 Palu dilakukan pelatihan perancangan penyiram tanaman otomatis yang memungkinkan pengaturan dilakukan menggunakan smartphone dengan menganalisa data kelembapan dan suhu pada lingkungan sekitar tanaman. Perkenalkan, saya Zaska Sapuna Putri dari SMK Muhammadiyah 1 Palu. Terima kasih kepada Badan Riset Daerah Sulawesi Tengah, STIMIK Adiguna, dan Universitas Tadulako. Saya sangat senang dapat mempelajari pakan ikan otomatis, tenaga surya, dan bangga bisa menjadi salah satu siswa yang mengikuti kegiatan ini. Yang saya dapat yaitu mempelajari memberi makan ikan tanpa harus memberikannya secara manual, dan alat pemberi pakan otomatis dapat diatur untuk memberi pakan secara terjadwal, sehingga saya dapat menghemat waktu dan tenaga. Saya Rafiq Safrila dari SMK Muhammadiyah 1 Palu mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada Badan Riset Daerah Sulawesi Tengah, STIMIK Adiguna Kota Palu, serta Universitas Tadulako, di mana mereka sangat telah memilih kami sebagai salah satu sekolah yang menjadi bisa mengikuti kegiatan kali ini. Di mana kegiatan kali ini kami sangat mendapatkan banyak wawasan, pengalaman baru, informasi baru mengenai pembaharuan energi, apalagi itu bisa membantu masyarakat.